A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar Hasan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 4, NIM E2019-2158. Baik, di sini saya akan mereview video dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, tentang pengertian ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan ekonomi dua sektor, yaitu satu, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kedua, sebagai besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk mengkonsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam instansi-instansi keuangan. Keempat, perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam uang tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh instansi-instansi keuangan. Lalu, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Keterangannya, satu, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pendapatan ditambahkan di tabungan. Ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Kecondongan menabung. Kecondongan satu, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau AS dengan pertambahan disposable income, yaitu AYD, yang mana rumusnya MPS sama dengan AS plus AYD. Kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan AS dengan perbandingan disposable, yaitu YD. Rumusnya APS sama dengan S atau YD. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggunakan atau menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah sama dengan C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan O dan B sama dengan MPC. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan disposable. Fungsi tabungan sama dengan S sama dengan min A plus 1 kurangi B sama dengan YD, dan S sama dengan min A plus 1 kurangi B sama dengan YD. Investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang merupakan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelajaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk satu, pembelian barang modal yaitu
mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis produksi dari perusahaan. Kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Ketiga, pengeluaran untuk penggunaan kontrak pabrik dan lain-lain. Keempat, pertumbuhan nilai stok barang yang dijual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto kurangi depresiasi. Fungsi-fungsi penentuan investasi. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kedua, suku bunga. Ketiga, ekonomi rumahan mengenal keadaan ekonomi di masa depan. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi yaitu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional, yaitu A. Fungsi investasi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. B. Investasi terpengaruh, yaitu merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi investasinya. Lalu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Kedua, investasi sama dengan tabungan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.